Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis serta sistematis. Jadi sambil menunggu sepak bola nih ya nanti malam ya, Inggris ya, kita akan lihat Gareth Southgate yang katanya calon kuat pelatih Manchester United kemarin sebelum Piala FA gitu, yang akan membawa football coming home ya. Kita akan coba lihat gimana sepak terjangnya. Tapi sehubungan dengan pelatih, ini ada berita baik gitu ya dari Fabrizio Romano yang mengatakan bahwa Erik ten Hag akan segera menandatangani kontrak baru ya. Jadi kontraknya ini udah pada tahap finalisasi gitu. Finalisasinya itu lagi dalam diskusi lah dengan agennya si Erik ten Hag. Jadi menurut Fabrizio Romano ini uh, minggu ini nih udah bisa difinalisasi, dan kalau bisa difinalisasi minggu ini berarti kan pertanggal 1 Juli udah musim baru hitungannya ya, udah semua kembali ke Carrington untuk latihan, kembali dari liburan istirahat masing-masing. Jadi rasanya kan lebih plong gitu loh, udah ada kepastian gitu ya buat pemain-pemain juga akan kembali, pemain yang tersingkir di Piala Eropa, yang nggak kepilih atau nggak kepanggil juga di timnasnya masing-masing, atau pemain yang memang negaranya nggak ikut, itu kan berarti kan udah bisa kembali dengan kepastian nih bahwa Ostil pelatih gua adalah Erik ten Hag. Nah, di dalam beritanya Fabrizio Romano ini dikatakan akan ada perubahan gitu loh. Ada perubahan khususnya mengenai anggota staf, yang dimana Ruud van Nistelrooy akan jadi kandidat terkuat untuk masuk gitu dalam staf kepelatihan. Jadi bisa jadi finalisasinya ini mungkin ada beberapa yang pernah gue bahas juga, mengurangin ya hak vetonya si Erik ten Hag. Kan waktu itu kan pada saat dia di tantangan kontrak, di hire ya, dipekerjakan sebagai manajer Manchester United, ada hak veto dia untuk menentukan pemain. Mungkin bisa jadi ya, menurut logis sistematis gue aja nih, bisa jadi ini adalah dikurangin, tapi Erik ten Hag mungkin minta penambahan staff, salah satunya Ruud van Nistelrooy gitu loh. Jadi gue sih berpikir Ruud van Nistelrooy ini pasti ada andilnya Erik ten Hag gitu loh. Ya sesama Belanda pasti telepon-teleponan kan, Guten Morgen gitu. Terus pasti ada pembicaraan gitu. Dan ada yang bilang kan kemarin, ya Ruud van Nistelrooy tapi ini keras kepala. Waktu di MU aja dia berantem sama Fergie. Tapi kan kalau lu pernah baca biografinya si Fergie, Alex Ferguson, si Ruud van Nistelrooy kan udah minta maaf, kan gue pernah jelasin juga di beberapa episode sebelumnya. Terus waktu pas di PSV dia juga katanya keras, sempet selek dengan pemain, sempet juga karena dengan manajemen dia juga ribut, makanya dia mundur ya. Hal-hal itu pasti terjadi gitu loh. Tapi gue yakinin bahwa penunjukan Ruud van Nistelrooy ini pasti udah ada komunikasi antara Erik ten Hag dengan Van Nistelrooy gitu loh, dimana pasti udah saling berbicara, diskusi ya, pembagian tugas lo nanti latihan di sini, gue tidak akan mencampuri ini, tapi gue belum beri kebebasan dalam melatih, gue jamin lo kita bisa bekerja sama dengan baik. Nah seperti itu loh. Jadi dalam organisasi ya lo, memang orang Belanda kan katanya keras gitu ya, kalau sifat lo keras, tapi kalau komunikasinya bisa berjalan lancar ya pasti sih fine-fine aja ke depannya, nggak akan ada, ya diharapkan masalah itu akan lebih kecil gitu timbul gitu ya. Jadi ini sih berita baik buat para fans, tapi juga buat Erik ten Hag ini juga merupakan suatu tambahan tanggung jawab buat dia gitu. Ya lu udah dikasih kepercayaan dari fans mendukung, manajemen memberikan lagi lo kontrak baru ya kan, minimal kan pasti 2 tahun nih, bisa jadi gaji mungkin naik dikit gitu. Nah
ya dia juga harus menjawab gitu loh, betul-betul, apalagi di tahun ketiga gitu, udah nggak ada alasan lagi adaptasi, cedera pemain pun juga gue rasa udah nggak ada, karena kan udah ada fisioterapi baru, yang kenapa, karena ternyata treatmentnya yang nggak bagus di Manchester United. Nah itu makanya gue itu bilang ya sekarang dia bener-bener harus bisa menjalankan game plan-nya dia, blueprint-nya dari Ten Hag, yang dimana dalam setiap pertandingan itu dilakukan dan konsistensi. Makanya United Identity kan bilang ini bukan masalah menang atau berapa poin, 10 pertandingan konsisten aja. Itu kan 3 bulan tuh berarti. Ya, konsisten aja dia dengan game plan yang betul gitu loh. Game plan yang benar gitu ya. Plus juga dengan ya itu dia yang gue bilang, juga harus ada support pembelian pemain yang sesuai dan mau menjalankan game plan-nya dia gitu. Itu satu yang pertama. Ya, nah berkaitan dengan pemain, ini gue ada berita juga dari Sky Sports ya. Tapi ya kan gue bilang, ya ini sumber sebenarnya gak harus yang jurnalis yang memang udah terkenal, terpercaya gitu, Fabrizio Romano, Ornstein, enggak. Limited. Ya, semua kita coba ambil dulu informasinya. Nah, kita bahas secara logis dan sistematis. Kan kemungkinan itu pembelian pemain itu ada aja, bisa aja. Kenapa nih tiba-tiba muncul nih nama gitu loh. Kenapa? Apakah kita lihat dari sisi pandang Ineos atau manajemen Erik ten Hag, wajar gak nih? Patut gak dibeli gitu loh. Seperti apa sih ya dia akan dimasukkan dalam sistem? Nah, ini kan coba kita lihat gitu. Jadi Manuel Ugarte ini pemain Uruguay, posisinya defensive midfielder, cuman dia kadang pernah juga jadi center back. Dia ini lagi main di Copa America. Cuman gue kan nggak pernah nonton juga ya Copa America, sejak berlangsung tuh belum pernah gue tonton. Di PSG gue juga belum pernah nonton si Manuel Ugarte ini gimana. Dia ini kan sebetulnya baru ditransfer dari Sporting Lisbon tahun lalu 2023, dengan kalau di Transfermarkt memang harganya 45 juta euro. Cuman waktu itu dia ditebus oleh PSG dari Sporting Lisbon itu 60 juta euro, dengan berarti release clause-nya dia untuk lepas juga 60 juta euro nih. Nah, gue agak bertanya-tanya gitu loh. Ini kalau 60 juta euro, gue rasa sih masih agak kemahalan ya gitu loh. Nah, apalagi ada selintingan berita juga bahwa Amrabat sepertinya akan dipermanenkan. Amrabat itu kan option to buy-nya itu sekitar 19 juta pon. Gue pernah bahas juga. Jadi menurut gue opsi murah. Apalagi gaji dia juga gak tinggi-tinggi banget. Ternyata gaji dia cuma sekitar 65.000 euro gitu loh. Di Italia ya, emang Italia kasihan banget ya. Nah, jadi di PSG ini si Manuel Ugarte, gua rasa dia kurang mendapat tempat ya. Kurang mendapat tempat itu kan bukan berarti dia pemain yang jelek. Dia masih muda, 23 tahun, tapi memang di situ ada Vitina, udah ada Danilo, udah ada Fabian Ruiz ya. Apakah dia nggak sesuai dengan skemanya Luis Enrique? Bisa aja. Itu satu. Dan kedua, ada kabar juga bahwa PSG mau menebus João Neves ya dengan 100 juta. Mungkin dari Benfica Mark dia lebih percaya. Jadi kalau misalnya si João Neves ini masuk ke PSG, kan pasti posisinya Manuel Ugarte kan ya terancam. Bahkan gue dengar lagi Palinha juga mau diincer nih sama PSG. Nah, terus kalau ngeliat atributnya gimana? Kalau gue ngeliat atributnya si Manuel Ugarte, sebenarnya dia sih sama Sofyan Amrabat nggak begitu beda jauh ya. Kalau ngeliat di SofaScore, cuman memang secara defensif dia lebih bagus gitu ya. Tapi secara tackling itu lebih bagusan si Sofyan Amrabat, nggak beda-beda jauh gitu loh dari secara atribut gitu loh. Nggak ada sesuatu yang benar-benar ada perbedaan jauh lah dengan Amrabat saat ini gitu loh. Itu yang menurut gua agak dipertanyakan juga nih. Kenapa nih tiba-tiba muncul Manuel Ugarte?
Dari heat mapnya, kalau gue lihat bandingin ya antara dia main di League Ang sama main di si Sofyan Amrabat. Memang Sofyan Amrabat kan agak jarang ya main. Dia ini lebih defensive midfielder tapi lebih agak ke depan gitu. Kalau si Sofyan Amrabat kan kalau ngeliat nih lebih banyak ke daerah pertahanannya sendiri nih. Nah kalau si Ugarte ini lebih sering banget di tengah-tengah, di tengah lapangan, sama agak lebih majak agak ke depannya gitu, agak tengah tapi di daerah pertahanan lawan gitu. Apakah memang si Ugarte ini cocok dengan gaya Ten Hag yang gue bilang? Kita akan main di apa namanya pressing ofensifnya high line gitu ya. Jadi pemain belakang itu sudah mendekati garis tengah pertahanan, sehingga kan berarti midfieldernya dekat-dekat situ tuh. Nah, apakah berarti ini dia dilihat dari oleh para scoutingnya cocok? Nah, ini yang bisa aja jadi alasan. Nah, terus gue coba bandingin juga dengan Casemiro. Kalau dengan Casemiro jelas ada perbedaan. Casemiro mungkin karena ada pengalaman ya. Dari segi kreativitas, dari segi attacking, itu Casemiro lebih unggul. Ya satu lagi mungkin karena dia untuk umur 23, satu lagi untuk apa namanya lebih pasti lebih muda, lebih tua, lebih senior lah sih Casemiro ini. Nah, sama untuk heat map-nya gue lihat kalau Casemiro kan banyak juga di daerah pertahanan kita sendiri gitu ya. Tapi kalau dari sisi misalnya kayak umpan-umpan, visinya, umpan lambung, expected assist kayak gitu-gitu, big chance itu Casemiro lebih bagus. Ya satu lagi mungkin masalah pengalaman. Tapi kalau lihat heat map ya sama kayak tadi gue bilang, ini si Manuel Ugarte lebih banyak ke tengah tapi agak masuk ke daerah pertahanan lawan gitu. Nah ini yang gue bilang, apakah nama Manuel Ugarte ini muncul karena Manchester United akan bermain high line gitu ya, agak bermain dengan garis pertahanan tinggi, nah sehingga kan bola bisa dikombinasikan tuh di tengah lapangan. Nah ini yang perlu kita coba tunggu. Tapi agak keraguan gua adalah ya karena harganya itu gitu loh, 60 juta euro atau sekitar ya 55 juta pound rilis clause-nya, masih 50-50 ya gue bilang sih 40-60 lah ya. Tapi kalau ngeliat alasan dari ngelihat dia heat map-nya dia, gaya mainnya dia gitu, bisa jadi apalagi gaya Ten Hag seperti itu ya, garis pertahanan tinggi. Tapi apakah dia akan jadi starter belum tentu juga. Makanya gue selalu bilang kenapa nggak ngambil si Palinha aja yang dari Portugal, udah main di Fulham, terbukti main di Portugal juga dia main terbukti di Fulham bagus gitu. Ya kenapa enggak ya, tapi sekali lagi kita serahkan juga kepada manajemen ya, ini dengan secara logis sistematis saja. Jadi kita tunggu aja apakah ini juga jadi salah satu pembelian Manchester United Manuel Ugarte. Nanti kita tunggu mungkin setelah 1 Juli ya. Oke, sampai jumpa lagi di channel bahasan berikutnya di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.